Nah, sekarang kita masuk ke tips percaya diri, bagian kedua yang tadi saya sampaikan dari awal. Ini sering terjadi ya teman-teman, kurangnya rasa percaya diri. Bagi sebagian orang, berbicara di depan umum itu mengerikan. Bahkan penelitian survei di Amerika menyebutkan bahwa 57% ketakutan manusia itu adalah berbicara di depan umum. Saya lucu ya menurut saya sih. Kenapa? Karena padahal manusia itu sudah berbicara ya, terbiasa berbicara, mengemukakan pendapat, berkomunikasi satu sama lain, dan sudah berinteraksi semenjak lahir. Lalu apa sih penyebabnya kita tidak bisa percaya diri, teman-teman? Coba boleh raise hand dan kemukakan pendapatnya. Nanti saya unmute. Afif boleh memberikan alasannya kenapa sih tidak percaya diri, Afif? Ada yang bisa menjawab? Alex, siapa Alex nih? Oke, belum ada sepertinya ya. Oke, baik. Kita next kalau gitu ya. Nah, nanti di slide ini saya akan coba jelaskan dan alasan utama kita tidak percaya diri. Kita masuk dulu ke road to confidence atau gimana tips untuk bisa percaya diri di beberapa keadaan ya untuk berbicara di depan umum. Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau kita ditunjuk jadi pembicara di suatu acara contohnya, maka kita tidak bisa sembarangan dan bicara seadanya. Karena ketika kita tidak siap dan akan timbul nanti namanya gugup atau tegang. Tandanya apa? Mungkin ada yang tahu tandanya apa sih kalau kita gugup atau tegang? Ada yang tahu? Oke. Oke. Ya, sebetulnya banyak ya. Kenapa timbul gugup atau tegang? Tandanya apa? Bisa jadi gemeteran, ya kan benar tuh bisa jadi nggak bisa tenang, jalan-jalan terus itu kadang tanda-tanda tegang ya. Sekarang kita lihat yuk gimana sih supaya kita lebih pede berbicara depan umum. Yang pertama, cari materi yang sesuai. Nih. Nah, ini penting supaya kalian bisa tampil natural dan maksimal. Jadi materi yang dibawakan haruslah benar-benar kalian suka dan kuasai. Jangan sampai kalian kapasitasnya di area pendidikan contohnya, kemudian membawakan tema mengenai konduktor listrik. Ya bakalan kacau ya, kecuali kalian memang punya kemampuan hal tersebut, yaitu beda cerita. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah pelajari teknik dasar public speaking. Nah, ini mesti ya teman-teman, karena segala sesuatu jika tidak ada dasar keilmuannya, pasti akan mengalami kegagalan. Nah, apa saja teman-teman? Apa saja teknik dasar public speaking yang harus kita kuasai? Ada yang udah tahu? Boleh tulis di chat kalau yang udah tahu apa saja. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman saya, yang menjadi penting untuk dipelajari sebagai dasar adalah pertama cara menghilangkan filler sound. Apa itu filler sound? Itu seperti suara apa tuh, itu dan suara-suara mengganggu lainnya. Itu namanya filler sound ya. Kemudian adalah gerakan gestur tubuh. Belajar gerakan gestur. Mulai dari posisi badan, berjalan, gerakan mata, gerakan tangan, dan lain-lain. Sangat penting untuk mempengaruhi penyampaian pesan kepada audiens. Maka salah gestur, pesan pun tidak akan tersampaikan secara maksimal. Oh ya, kemarin saya dikontrak nih sama agensi namanya tiptip.tv. Mereka minta saya mengisi konten di sana tentang public speaking. Jadi mereka akan jual konten saya. Nah, kebetulan salah satu materi yang saya kasih di tiptip.tv itu adalah mengenai gestur jari.
Jadi silakan jika teman-teman ada yang penasaran bisa meluncur ke tiptip.tv. Nanti linknya saya share di chat ya. Oke, next. Nah, ini penting. Cari figur sebagai apa nih? Pembicara favorit kamu. Nah, kamu bisa cari figur pembicara yang kamu suka. Ini juga sangat berperan karena akan melatih bawah sadar teman-teman sehingga secara tidak sadar teman-teman akan mengikuti cara pembicara tersebut melakukan presentasi. Contohnya dari cara berjalan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak tubuh. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam bawah sadar, maka efeknya adalah teman-teman akan merasa seperti pembicara tersebut, merasakan sensasi yang hampir sama, sehingga kalian akan lebih pede ketika nanti berbicara. Oke, selanjutnya tentu saja adalah berlatih. Practice make perfect. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa latihan rutin. Di bidang apapun, nggak hanya public speaking, semuanya sama. James Clear dalam bukunya Atomic Habit mengatakan jika Anda 1% lebih baik hari ini, maka di akhir tahun Anda akan 37% lebih baik. Latihan yang rutin dilakukan akan memberikan impact yang luar biasa, seperti bunga majemuk gitu ya. Pengaruh kebiasaan itu akan berlipat-lipat jika kita mengulang-ulang kebiasaan tersebut. Jadi, jangan lupa untuk selalu latihan. Selanjutnya, pahami cara kerja otak kamu. Ini adalah faktor terakhir dan sebetulnya ini adalah faktor utama. Ini adalah faktor utama kita untuk bisa percaya diri, yaitu pola pikir. Pahami cara kerja otak kalian. Nah, namun sengaja saya simpan di akhir sebagai penguat dari semua hal teknis yang kita bicarakan tadi. Coba ada yang tahu nggak gimana cara kerja otak kita? Mungkin ada yang sudah pernah belajar. Mana nih Afif? Ada yang tahu? Mungkin Fatian Aldrin Akbar? Mungkin Alex? Boleh di-unmute kalau memang tahu gimana cara kerja otak kita? Ini nggak ada yang salah, semuanya benar ya. Tenang saja. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Kita akan bicara mengenai cara kerja otak kita ya. Kenapa berpengaruh kepada percaya diri kita. Nah, ini ada nama structure of state. Ada gambarnya. Ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini seperti siklus ya teman-teman. Dari mulai teritori sampai ke behavior, ini ada siklus. Ini ada structure of state namanya. Atau struktur dalam pikiran kita. Sedangkan state sendiri dalam istilah NLP itu apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu namanya state. Sampai di sini paham ya? Saya tidak akan terlalu membahas mengenai NLP karena ada sesi tersendiri yang berkenaan dengan NLP for public speaking. Rencananya saya itu ingin juga bikin seminar offline ya, seminar offline mengenai NLP for public speaking dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena ini sangat penting dan sangat membantu bagi kalian yang pengen jadi seorang pembicara yang profesional nantinya. Kita lanjut ya. Di sebelah kiri, teman-teman perhatikan, ini ada yang namanya teritori. Teritori ini ada area yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Teritori tidak bisa kita kendalikan. Bisa juga ini disebut sebagai lingkungan luar, teritori ya. Artinya penilaian orang terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh teritori. Sampai sini paham ya? Apa saja sih teritori ini? Elemen di dalamnya. Nah, seperti teman-teman lihat tuh, ada namanya visual, ada auditory, ada kinestetik, ada olfaktori, ada gustatory. Visual adalah suatu hal, semua hal yang kita lihat, kita bisa melihat tindakan seseorang. Contohnya, ketika kita melihat seorang yang gagal ketika tampil di atas panggung. Atau melihat keberhasilan seseorang untuk tampil di atas panggung. Itu namanya visual.
Kemudian auditory adalah semua hal yang kita dengar. Kita dengar orang mengatakan ke kita itu, oh kamu mah pemalu orangnya. Dia mah nggak berani tampil. Dia mah nggak pedean. Itu auditory. Auditory ya, kita mendengar. Kalau kinestetik, ada yang tahu boleh tulis di chat nih apa itu kinestetik? Ayo, siapa yang tahu apa itu kinestetik? Oke, belum pada tahu. Oke, kinestetik itu adalah lebih kepada gerak tubuh, lebih kepada udara, suhu, sensasi di kulit, gemeteran, contohnya itu adalah kinestetik ya. Kemudian ada olfactory. Olfactory ini lebih kepada wangi-wangian. Pernah nggak teman-teman masuk ke dalam mall dan ketika masuk langsung terintegrasi otak kita dengan wangi roti merek tertentu? Saya rasa semua yang masuk mall tuh kadang sering merasakan ini nih. Kemudian ada namanya gustatory. Kalau gustatory itu lebih kepada sensasi rasa di lidah. Contohnya nih, ketika kalian makan di satu restoran, kemudian makanan dihidangkan, kalian mencicipi, pas mencicipi itu kok rasanya mengingatkan saya sama kampung saya ya, sama kampung halaman. Nah, itu namanya gustatory. Jadi dari indera perasa, dari kita punya lidah biasanya kan. Nah, biasanya kita di dalam NLP itu disebutnya visual dari depannya ya, V, E, Q, O sama G itu. Jadi fakog sebutannya. Nah, kalau kita udah masuk ke teritori ini, nanti si fakog ini akan masuk ke panca indera kita. Mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, panca indera kita, atau dalam NLP disebutnya sensory modalities. Yang akan menjadi pintu masuk kita ya. Setelah masuk via panca indera ini, maka akan masuk ke dalam filter, teman-teman. Pertanyaannya, apa yang menjadi filter bagi kita? Ini menariknya ya. Banyak filter-filter dalam diri kita yang berpengaruh terhadap kita punya behavior. Nah, yang menjadi hal utama dari filter biasanya adalah ada 3 biasanya. Yang pertama itu pengalaman. Kemudian adanya belief system. Atau ketiga adanya knowledge atau ilmu. Jadi 3 hal ini menjadi filter kita untuk menerima suatu pesan dari luar. Saya ulang ya, dari pengalaman, dari knowledge atau ilmu, dan bisa juga dari belief atau keyakinan. Nah, belief ini bukan hanya agama ya teman-teman, namun lebih ke keyakinan yang kita yakini. Contohnya nih ya, di masyarakat kita kan biasa ada keyakinan tertentu tuh ya. Seperti katanya susah cari jodoh kalau duduk di pintu. Itu adalah keyakinan, belief. Contohnya di kampung saya, di Ciamis, ada juga cerita. Ada di namanya Ciung Wanara. Di situ di satu areanya ada satu tempat, ada satu pohon di tengah-tengah. Jadi katanya belief-nya adalah kalau seseorang tuh berjalan tutup mata dengan jarak tertentu menuju pohon itu, kalau tangan kita sampai ke pohon itu, katanya keinginan kita itu akan tercapai. Itu belief. Seperti itu contohnya ya. Belief sistemnya seperti itu. Jadi tidak harus agama, tapi keyakinan yang kita yakini. Nah, jadi kalau sampai sini kita harus tahu bahwa teritori itu boleh sama. Kita bisa mencium hal yang sama, tapi perspektifnya pasti akan berbeda di satu saat nanti ya. Kemudian setelah filtering nih, kita lanjut ya. Setelah filtering, ini masuk ke storage. Di sini ada yang namanya proses deletion, ada proses generalization, ada proses distortion. Dari filter itu masuk storage, nanti ada 3 hal di storage ini yang akan berpengaruh. Apa itu deletion? Deletion itu artinya dari 100% informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, ada sekitar 20% informasi yang akan hilang. Contohnya gini, kalau kita dulu waktu kecil sering main namanya apa ya? Membisikkan pesan kali ya namanya. Membisikkan pesan nih yang berjejer gitu kan, berjejer. Nanti yang belakang tuh ngasih pesan dikasih tahu sih gitu kan. Berbisik-bisik sampai ke depan. Contohnya gini ya. Di belakang ngasih tahu. Nih bisikinnya gini. Andi membeli pisang, mangga, dan jeruk di warung.
biasanya sampai di endingnya itu pasti ada yang hilang. Mungkin apelnya, mungkin pisangnya, mungkin warungnya, entah. Tapi biasanya tidak sinkron dengan pesan yang disampaikan pertama. Itu namanya contoh deletion. Kemudian generalization, menyamaratakan. Contohnya pengalaman. Mungkin ada seorang perempuan yang disakiti oleh laki-laki, sehingga dia menyimpulkan semua laki-laki itu nggak baik gitu. Atau pernah juga dulu ayah saya sering mengatakan pada saya bahwa satu merek tertentu itu mobil, itu kualitasnya jelek. Tidak lebih baik dari merek B contohnya ya. Tapi kalau saya pikirin sekarang, si merek A ini ada juga mobil yang bagus sebenarnya gitu. Cuman dari mindset ayah saya waktu itu mengatakan bahwa mobil A ini kurang oke dibanding mobil B gitu. Itu namanya generalisasi, mengeneralisasi semuanya. Kemudian bisa juga terjadi namanya distorsi atau pemaknaan. Memaknai sesuatu. Contohnya apa? Baik, buruk, kaya, miskin, cantik, tampan itu distorsi, teman-teman. Nggak semua orang sama pemikirannya tentang satu hal, itu distorsi. Nah, ketika sudah terjadi deletion, terjadi generalization, terjadi distortion, maka akan terbentuk namanya map atau perspektif atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau NLP sebutnya ada internal representation. Ya. Maka map ini, teman-teman, tidak sama dengan teritori. Atau dalam bahasa sederhananya, apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak akan pernah sama dengan kenyataan yang ada. Nah, sebetulnya kalau setiap manusia memahami ini, maka mungkin konflik itu akan sangat-sangat berkurang ya. Saya kasih contoh tentang map ini. Ini cerita fiksi ya, belum benar, nggak benar gitu, cuman ini saya ngarang aja. Saya datang ke masjid contohnya ya. Datang ke masjid, kemudian saya masukin uang 100.000 gitu ya ke kotak infak, masukin aja. Nah, ketika saya masukin uang itu, ada dua orang bapak-bapak lewat, Bapak A dan Bapak B contohnya. Bapak A, ketika saya melihat, dia melihat saya memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak amal, dia bergumam dalam hatinya, wah, saya pengen deh infak 100.000 atau lebih gede dari Pak Andi ini. Saya nanti ingin bekerja keras lagi supaya saya nanti lebih banyak mendapatkan uang dan saya bisa berinfak lebih banyak. Itu Bapak A tuh. Kemudian Bapak B. Bapak B datang ngelihat itu. Ketika melihat itu, dia bilang gini dalam hatinya. Si Pak Andi ini mentang-mentang infaknya 100.000 sampai dilihat-liatin segala. Tuh, bayangkan teman-teman. Satu teritori yang sama. Teritorinya adalah memasukkan uang infak ke dalam kenceleng. Tapi ternyata mapnya, perspektifnya, tiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi tidak akan sama sebetulnya antara apa yang dipikiran kita dengan teritori. Makanya di sini dalam bahasa sederhananya harus ada tenggang rasa ya kalau dalam kita itu. Nah, setelah di map, biasanya kita akan merepresentasikannya dalam bahasa kita atau kita akan ngomong atas respon terhadap map tersebut. Setelah biasa kita omongin, terjadilah behavior atau perilaku. Saya akan contohkan nih. Teritorinya adalah dia pernah punya pengalaman gagal presentasi. Ya, itu masuk ke panca indera dia. Kemudian ketika suatu saat dia mendapat kesempatan untuk tampil lagi, filternya bekerja, teman-teman semua. Filternya bekerja. Filternya mengatakan, wah, pasti saya gagal lagi. Gitu. Masuk ke map, ke perspektif dia kan. Setelah itu terjadi, dia berkata, aduh, saya takut nih. Representasinya tuh. Saya takut nih gagal lagi kalau tampil gitu. Nanti behaviornya apa yang terjadi? Gemeteran, jantung berdebar-debar. Bahkan mungkin dia nggak mau maju. Nah, itu adalah satu siklus sederhana mengenai bagaimana suatu percaya diri atau ketidakpercayaan diri malah terbentuk oleh teritori. Nah, sebetulnya
Gimana caranya? Kalau kita ingin memperbaiki, ada caranya. Kalau kita ngomongin NLP nanti, di NLP for Public Speaking, kita akan coba belajar gimana sih mengatasi kalau kita sudah terlanjur seperti itu. Itu ada caranya secara NLP ya. Tapi karena kita bukan bahasa NLP, kita lewat dulu yang itu. Karena nanti kepanjangan. Oke, next. Udah paham ya teman-teman semua tentang ini?